Ini presentasi ancaman Darwin, Laut Cina Selatan, FPDE, narkoba, teroris, persaingan ekonomi, dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri. Apapun, maka kita harus waspada terhadap ini. Saya pun mempertaruhkan menyampaikan ini karena negara ini ditentukan oleh para pemudanya. Para pemudanya harus tahu betul ancaman yang sebenarnya, dan ancaman ini nyata. Anda silakan browsing, silakan cari, silakan diskusikan, nyata. Bahkan persaingan yang ketat. Pada hari Selasa 11 Oktober 2016, Presiden Rusia menyampaikan emergency call yang mengatakan bahwa perintahkan semua pejabatnya memulangkan anggota keluarga masing-masing yang saat ini berada di luar Rusia, karena dipicu ketegangan Rusia dengan negara-negara barat yang semakin panas sehingga berpotensi pecahnya perang global. Maka Presiden Putin harus melindungi penduduknya yang ada di luar negeri, dipulangkan. Ada apa? Karena ini. Karena apa? Indonesia luar biasa. Negara kepulauan terbesar di ekuator. Pohon untuk kertas kalau di Indonesia 6 tahun bisa dipanen, tetapi kalau di Eropa minimal 12 tahun baru bisa dipanen, karena sempat tumbuhan tersebut pada saat musim salju dia tidur. Untuk bangunnya perlu waktu lama, jadi perlu 12 tahun. Indonesia pulau terbesar di ekuator dan memiliki garis pantai nomor 2 di dunia panjangnya, walaupun garam masih impor. Luas lautnya 5,8 juta. Indonesia merupakan negara kepercayaan konsumen tertinggi nomor 3 di dunia. Sebagai bangsa yang bisa memasarkan, konsumennya sangat percaya terhadap Indonesia, nomor 3 di dunia. Dan Indonesia negara paling optimis, peringkat nomor 2 setelah China untuk pertumbuhan ekonominya. Maka investor akan berdatangan. Dan kita pernah diingatkan oleh Presiden pertama, kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Dan Presiden Jokowi pada saat disumpah pun mengingatkan, kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita. Bukan suatu kebetulan, Tuhanlah yang mengingatkan kita. Maka kita harus benar-benar waspada peringatan ini, karena ada invisible hand, tangan-tangan dari luar mendesain, membentuk opini, melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan semuanya didesain dari luar yang kadang-kadang kita tidak sadar dalam bentuk apapun juga, seperti yang diingatkan oleh rekan-rekan mahasiswa juga. Contoh saja, saya sedikit menyinggung yang terbaru ini. Penjarakan Ahok itu bergerak dari hati nurani, saya yakin itu. Tetapi kalau sudah berubah, bergeser kepada gulingkan RI 1, harus waspada. Kalau sudah memecah belah NKRI, harus waspada. Kalau sudah itu, maka membagi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti ini, dibagi-bagi antara Australia, Singapura, Malaysia, kemudian Tiongkok yang sudah siap di situ, kemudian ini bisa direbut ISIS, bisa yang ada di Jolo, atau Rusia, tetapi ini yang jelas Amerika Serikat. Bisa aja pembagian seperti itu. Kalau tidak bisa diambil semuanya oleh satu negara, kerjasama aja. Mengapa Papua? Ada orang Papua di sini. Papua adalah sempalan surga yang jatuh ke bumi. Itu lagu dari Papua. Sempalan surga jatuh ke bumi.
Dan orang Hindu apabila ada yang meninggal akan dikremasi, di bawah ada semacam ogoh-ogoh, di atasnya pasti ada anak kesayangannya atau cucu kesayangannya atau orang yang disayangi, pasti membawa burung cendrawasih. Saya tanya di India kok bisa itu. Burung cendrawasih bagi kepercayaan Hindu adalah burung nirwana yang akan memandu arwahnya ke nirwana. Semua tempat yang saya lingkari adalah tempat yang mempunyai potensi, tempat harapan hidup ratusan tahun bagi yang memilikinya. Bagaimana mengatasinya? Tidak ada alternatif lain. Yang saya contohkan tadi, perang kedaerahan, kita harus mempertahankan kebineka tunggal ikaan. Itu adalah suatu kekuatan. Sudah saya ceritakan tadi pada saat pembukaan. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah center of gravity pemersatu bangsa yang luar biasa. Karena kita bisa merdeka Bhinneka Tunggal Ika dulu, maka negara lain juga tahu. Itulah yang akan dipecah-pecah dulu, dengan cara apapun juga, dengan tema apapun juga, mereka berusaha untuk ini. Bila tidak ada Islam, bukan Indonesia. Bila tidak ada Kristen, bukan Indonesia. Bila tidak ada Hindu, bukan Indonesia. Bila tidak ada Buddha, bukan Indonesia. Dan bila tidak ada aliran kepercayaan, bukan Indonesia. Itulah keindonesiaan kita. Itulah keindonesiaan kita yang harus sama-sama kita jaga. 27 tahun lagi bukan waktu yang lama. Belum tentu anak-anak para presiden PEM Nusantara ini bisa duduk seperti ini. Belum tentu. Belum tentu. Kalau para presiden benar-benar tidak mewaspadai semuanya ini, tidak menutup kemungkinan di luar sana mungkin. Sekarang penjajahan sudah mulai dengan cara lain. Ini kita harus jaga kebineka tunggal kita. Kita harus menjaga keindonesiaan kita. Ingat sejarah, sedikit saya cerita sejarah. Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuasaan sampai ke Thailand, bahkan yang mengambil koin kolektor di Selat Malaka itu adalah kerajaan Sriwijaya. Tiba-tiba ada seorang Wangsa Selendra ke Jawa mendirikan negara Mataram kuno atau Medang. Begitu besar, akhirnya kerajaan Sriwijaya tidak senang, menarik pasukannya dari Selat Malaka untuk menyerang Pulau Jawa. Akhirnya Selat Malaka dikuasai oleh kerajaan India Selatan namanya Cholamandala. Lama-lama Kesultanan Islam yang di Sumatera melepaskan diri dari Sriwijaya, dan Sriwijaya punah, bukan dari luar tapi dari dalam sendiri yang mengkeroposkan. Demikian juga Majapahit dengan Pati Gajah Madanya, lebih luas lagi bahkan wilayahnya. Sama. Begitu Raden Hayam Wuruk meninggal, maka mengangkat Kusuma Wardani, anak dari ratunya, seorang wanita. Tetapi anak dari selirnya Raden Wirabumi merasa punya hak mengumpulkan orang-orangnya. Akhirnya kelompok Kusuma Wardani dan Wirabumi berperang dengan besar, namanya perang Paregrek. Majapahit pun punah bukan dari mana-mana, karena dari dalam sendiri. Tidak ada satupun kerajaan yang ada di Indonesia itu bisa dihancurkan dari luar, tidak. Karena kerajaan apapun juga diisi oleh orang-orang yang mengalir jiwa patriot dan kesatria, yang apabila terusik jati dirinya, dia tidak akan takut. Maka kalau menguasai suatu kerajaan, harus dibunuh semua orang kerajaan, baru bisa. Karena mereka tidak takut mati. Sama di hadapan saya juga nggak ada takut mati, betul nggak? Saya sedikit memberikan gambaran tentang sejarah konflik di Arab Spring. Tunisia, konflik antara serikat buruh dengan pemerintah, akhirnya koalisi masuk. Mesir, demonstrasi
masa tuntut jatuhnya pemerintah sama. Libya, perlawanan kaum revolusioner terhadap pasukan setia Gaddafi akhirnya berkembang, akhirnya dianggap teroris Gaddafinya, kemudian langsung dikuasai juga, dan yang menguasai akan pindah ke Ekuador dan akan pindah ke Indonesia. Latar belakangnya bukan minyak, tetapi minyak, energi, dan air. Pasti itu. Tinggal nunggu waktunya kalau kita tidak waspada. Arab Saudi yang aman pun terlibat konflik dengan Yaman sekarang. Saya ingatkan, Indonesia penuh dengan potensi, penuh dengan keunggulan, penuh dengan kekuatan. Tetapi satu kelemahan Indonesia, selalu mengatakan aku, bukan kita. Aku bukan kita. Ini kelemahan dari kerajaan-kerajaan, kelemahannya itu. Sehingga mudah diadu domba, mudah dipecah belah. Kalau kita tidak waspada, kita jadi seperti Arab Spring, bisa jadi. Ingat, Bung Karno pernah mengingatkan kepada kita, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno sangat peka sekali, sudah mengingatkan kita. Maka cegah hasutan, cegah provokasi, cegah adu domba terhadap rakyat. Kalau tidak mau, kita bisa seperti ini. Kalau kita tidak waspada, selamat berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Kamera 3, apa baca? Terima kasih.